Alhamdulillah wa musallian ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil liqa'illah. Ikhwati rahimakumullah. Kebiasaan kaum muslimin sejak dahulu kala, mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan daulah Islamiyah al-ula, kemudian dilanjutkan oleh para khalifahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Mereka semuanya biasa menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebaikan. Sedekah mereka lakukan, membaca Al-Quran mereka lakukan demi untuk menyambut bulan Ramadan. Bahkan ketika masuk pada bulan Ramadannya, kebiasaan ini terus berlanjut. Baca Al-Quran, memahami Al-Quran, kajian keilmuan disemarakkan, dan juga sedekah di mana-mana, infak di mana-mana, memberikan iftar kemana-mana. Itu sudah biasa dilakukan oleh kaum muslimin sejak dahulu kala. Ambillah sebuah contoh dari seorang khalifah yang bernama Khalifah Al-Qadir Billah dari masa khilafah Abbasiyah, di mana beliau bermadhab, yaitu madhabnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah orang yang sangat mencintai ilmu. Beliau mempunyai guru, di mana guru ini adalah guru yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ahmad Al-Harawi. Bahkan saking beliau semangatnya, ini adalah seorang kepala negara, bayangkan, beliau berhasil menorehkan tulisan-tulisan karya-karyanya tidak kurang dari 3 kitab. Yang pertama adalah kitab yang menceritakan tentang sirah Nabi, terkhusus ketika bagaimana detik-detik Rasulullah SAW wafat dan meninggal dunia. Kitab kedua beliau tulis yang berisikan tentang bantahan-bantahan beliau terhadap orang-orang yang berpaham i'tizal atau mu'tazilah. Dan yang kitab ketiga adalah beliau membahas tentang munazarah antara Abdul Aziz dan Bishr al-Misri. Tidak mungkin seorang kepala negara akan berhasil menulis karya-karya sehebat ini kalau dia tidak mempunyai perhatian yang khusus kepada ilmu. Berhubung khalifah ini dan juga khalifah sebelum dan setelahnya mempunyai keilmuan yang luar biasa, Islam dijadikan sebagai pola ukur kehidupannya, maka itu adalah hal yang biasa, tulisan-tulisan yang begitu hebat dihasilkan oleh mereka. Begitu juga di sana kalau kita lihat kepada beberapa abad berikutnya, yaitu pada saat khilafah Utsmaniyah. Di sana ada seorang yang bernama Sultan Mustafa Ats-Tsani. Beliau ini ketika sudah mendekati bulan Ramadan, beliau menginstruksikan kepada menterinya, kepada bawahannya, muawinnya, tanfid ataupun tafwid, semuanya harus menyambut masyarakat, harus membagi-bagikan hartanya, kemudian harus berbuat lebih baik lagi dari sebelumnya. Bahkan ketika bulan Ramadan masuk, beliau secara khusus mendatangkan Syekhul Islam fi zamanih, pada zamannya, untuk membacakan kitab tafsir Al-Baydawi Al-Hanafi, yang memang kebetulan madhab Hanafi menjadi madhab resmi negara pada saat itu. Beliau selain membacakan tafsir ini di hadapan menteri, di hadapan muawin-muawinnya semua, bahkan prajurit-prajuritnya juga wajib untuk mengikuti kajian tafsir Al-Baydawi ini, yang dikaji tidak dari awal sampai akhir tapi tematik. Jadi ketika terjadi sesuatu maka akan dibahas dari sisi tafsirnya. Jadi tidak aneh kalau kemudian Islam akan benar-benar tetap, benar-benar awet ketika memang dari penguasa-penguasanya mengetahui terhadap hukum-hukum Islam, terhadap apa yang menjadi kewajibannya bagi seorang muslim. Namun, manakala para penguasanya sudah jauh dari Islam, ketika bulan Ramadan mereka hanya sebagai pemanis saja gitu kan, pemanis saja, hanya bagaimana untuk memikat hati rakyat, akan tetapi kebijakan demi kebijakan selalu membebani rakyat, maka tidak heran kalau kemudian mereka posisinya di hadapan rakyatnya sendiri dipandang sebelah mata. Karenanya kalau kemudian kita ingin bangkit, maka satu jalannya adalah kembali kepada Islam, back to Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا
في يدي رسالة التغيير.